Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Ayuni. Nah, anak-anak kita akan mempelajari tentang tipe soal reaksi pembatas, yaitu tipe soal nomor 3. Tipe soal nomor 3 mempunyai ciri-ciri reaktan diketahui hanya 1 mol saja. Oke, ulangi lagi. Tipe ciri-ciri tipe soal ketiga itu jika reaktan diketahui hanya 1 mol saja. Oke, baiklah. Bagaimana dengan contoh soalnya? Kita lihat contoh soal berikut ini. Sebanyak 5,4 gram aluminium dilarutkan dengan 0,1 molaritas tembaga 2 sulfat berlebih menurut persamaan reaksi berikut. Ada Al atau aluminium direaksikan dengan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat. Kemudian menjadi atau menghasilkan Al2SO4 3 kali atau disebut aluminium sulfat. Kemudian menghasilkan Cu atau logam tembaga. Pertanyaannya adalah A. Tentukan reaksi pembatasnya. Tentukan koefisien reaksi pembatas. B. Tentukan senyawa pembatas. C. Mol aluminiumnya. AR-nya diketahui 27. D. Tentukan mol CuSO4 yang dibutuhkan atau bereaksi. E. Tentukan massa Cu yang dihasilkan. F. Tentukan massa Al2SO4 3 kali yang dihasilkan. Kita akan menjawab pertanyaan ini satu persatu. Nah, coba kalian lihat reaksinya. Reaksinya harus setara. Apakah sudah setara? Tentu jawabannya belum. Nah, kita harus menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Jika kalian ingin menyetarakan reaksi, maka sebelah kiri dan kanan harus sama jumlahnya. Al sebelah kiri, ini sebelah kiri ya. Kiri dan ini sebelah kanan. Oke, yang kuning sebelah kiri, yang merah sebelah kanan. Oke. Al sebelah kiri jumlahnya 1. Al sebelah kanan, sini kanan, jumlahnya 2. Kita samakan menjadi sama-sama 2, angka yang lebih besar. Berarti Al-nya di sini harus 2. Kemudian SO4 di sini sebelah kanan 3. SO4-nya
karena dia di dalam kurung, di sini ada 3. SO4 sebelah kiri 1. Kita samakan menjadi 3 ya. Berarti kita tulis 3 di depannya. 3 kali SO4 berarti ada 3 SO4. Nah, Al sudah setara, CuSO4 sudah sama. Tinggal satunya lagi, Cu. Di sini sebelah kiri Cu ada 3. Sebelah kanan Cu ada 1. Dibuat sama menjadi angka 3. Berarti sebelah kanan dikalikan 3. Sehingga reaksi tersebut menjadi setara kiri dan kanannya. Oke. Nah, sudah setara. Nah, sekarang kita jawab soal nomor A. Ditanyakan, tentukan koefisien reaksi pembatas. Jawabannya, koefisien reaksi pembatas adalah nilai koefisien reaksi yang ada di dalam reaksi, ya. Hasil dari penyetaraan. Ingat ya, koefisien reaksi pembatas adalah nilai koefisien reaksi yang ada di reaksi tersebut. Nilai koefisien reaksi adalah angka yang terdapat di depan senyawa. Nah, yang Miss garis bawahi. Angka koefisien reaksi ini muncul atau dihasilkan akibat penyetaraan atau dari penyetaraan reaksi. Jadi jawabannya adalah koefisien reaksi pembatasnya 2/3. Tuliskan ya. 2/3/1/3. Sesuai dengan angka-angka ini ya. Nah, baik. Koefisien reaksi sudah kita temukan jawabannya. Selanjutnya, jawaban kedua. Pertanyaan kedua. Tentukan senyawa pembatas. Senyawa pembatas ditentukan dari senyawa yang habis bereaksi duluan. Jadi siapa senyawa yang habis bereaksi terlebih dahulu itu adalah senyawa pembatasnya. Oke, dari soal berikut ini bisa kita ketahui senyawa pembatasnya adalah aluminium. Nah, aluminium sebagai senyawa pembatas karena jumlah aluminium yang sudah pasti angkanya, yaitu 5,4 gram. Nah, jika kita bandingkan dengan lawannya atau dengan teman bereaksinya, yaitu tembaga 2 sulfat, tembaga 2 sulfat mempunyai jumlah yang berlebih. Nah, di sini ada keterangan berlebih. CuSO4 jumlahnya itu berlebih. Nah, berlebih ini maksudnya adalah lebih banyak dibandingkan aluminium. Pastinya lebih banyak. Sehingga
Yang habis duluan pasti yang lebih sedikit jumlahnya, yaitu aluminium. Sedangkan tembaga 2 sulfat jumlahnya lebih banyak. Nah, jadi yang duluan habis adalah aluminium karena jumlahnya sedikit. Nah, jawabannya adalah untuk senyawa pembatas, senyawa yang habis bereaksi duluan ya, terlebih dahulu. Berarti jawabannya adalah di sini A, Al atau aluminium. Inilah yang habis bereaksi terlebih dahulu. Ya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Mol aluminium. Berapakah mol aluminium? Di dalam soal, aluminium diketahui masanya. Jadi, tentunya mol aluminium bisa dicari dengan rumus mol sama dengan massa per AR. Mol sama dengan massa per AR. Massa dari aluminium adalah 5,4 gram. AR dari aluminium adalah 27. Kebetulan di sini Al-nya berikatan hanya dengan dirinya sendiri. Oke. Al di sini aluminium AR-nya 27. Nah, berarti kita langsung bagi massanya 5,4 gram dibagi AR-nya 27. 5,4 dibagi 27 hasilnya 0,2 mol. Nah, berarti mol aluminium yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah 0,2 mol. Ini mol mula-mula. Sebelum kita lanjut ke soal D, E, dan F. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa soal ini merupakan soal tipe nomor 3. Soal tipe 3. Karena dalam soal hanya diketahui mol aluminium saja, yaitu sebesar 0,2 mol. Nah, sedangkan mol dari tembaga 2 sulfat belum bisa kita ketahui. Kenapa? Karena tidak ada volume di sini, tidak ada gram juga. Jadi belum bisa dicari. Sehingga soal ini masuk ke dalam tipe soal ketiga. Dengan ciri-ciri reaktannya Al ini termasuk reaktan. Ini reaktan ya. Al yang merupakan reaktan diketahui molnya hanya Al saja. Sedangkan CuSO4 tidak diketahui molnya. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan soal ini merupakan tipe soal 3. Selain itu ada lagi ciri-ciri yang lain, yaitu ada kata berlebih di sini. Nah, biasanya dalam soal tipe 3 itu ada
kata senyawa berlebih. Jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan soal yang salah satu reaktannya dalam jumlah berlebih, biasanya ya, terkadang juga tidak, tapi ini biasanya merupakan tipe soal ketiga. Ya, jadi ciri-cirinya ada dua ya. Yang pertama adalah reaktannya hanya diketahui 1 molnya saja. Yang kedua, sering ditemukan salah satu reaktannya dalam jumlah yang berlebih. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan D. Pertanyaan D, tentukan mol CuSO4 yang dibutuhkan atau bereaksi. Kata dibutuhkan itu sama maksudnya atau sama dengan yang bereaksi. Kata dibutuhkan itu sama artinya dengan yang bereaksi. Untuk mendapatkan mol yang bereaksi, kalian harus menggunakan sistem mula-mula reaksi sisa. Jadi, kita gunakan sistem mula-mula reaksi sisa. Baik, di sini sudah terdapat mula-mula, kemudian ada yang bereaksi dan ada sisa atau hasil akhir. Sebentar ya. Baik, mula-mula di sini ada aluminium. Nah, yang mempunyai mol mula-mula 0,2 mol yang kita hitung tadi ya. Karena aluminium ini kan baru direaksikan. Dia reaktannya. Jadi ada mula-mulanya. Sebesar 0,2 mol. Oke, ingat ya. Di sini ada Al direaksikan sebesar 0,2 mol. Al bereaksi dengan CuSO4. CuSO4 di soal tadi jumlahnya berlebih. Tidak disebutkan berapa jumlah pastinya. Yang pasti jumlahnya lebih besar atau lebih banyak dari Al. Nah, ini mula-mulanya. Nah, kemudian mereka bereaksi membentuk Al2SO4 3 kali dan 3 Cu. Nah, kita ingin mencari berapa mol yang bereaksi. Kita akan mencari berapa mol Al yang bereaksi maupun CuSO4. Nah, baiklah. Mol Al itu awalnya 0,2 mol. Nah, Al di sini
molnya habis. Masih ingat? Mol Al di sini habis. Mengapa? Karena mol Al jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan mol CuSO4. Jadi mol Al pasti habis karena CuSO4 itu mempunyai jumlah yang lebih banyak. Sehingga bisa bereaksi habis dengan Al. Al-nya yang habis. Oke. Nah, kita akan cukup bingung menentukan berapa yang bereaksi. Kalau di Al ini yang bereaksi pasti semuanya. Tapi kita harus mencari berapa yang bereaksi sebenarnya. Baik. Untuk mencari berapa yang bereaksi, kalian bisa menggunakan langkah ini. Pertama, ini mol yang bereaksi ya. Berapa mol yang bereaksi? Caranya adalah mol mula-mula dibagi dengan koefisiennya. Oke, mol mula-mula dibagi koefisiennya. Nah, yang terdapat mol mula-mula itu adalah Al. Mol mula-mula Al 0,2 mol dibagi koefisiennya yaitu 2. Berarti setiap satu Al itu molnya adalah 0,1 mol. Ingat ya, jadi mol yang bereaksi adalah caranya mol mula-mula dibagi koefisien. Mol mula-mula 0,2 mol dibagi koefisiennya 2. Hasilnya 0,1. Nah, angka 0,1 ini harus kalian tuliskan. Hasilnya 0,1 mol ini kalian tuliskan di setiap senyawanya. Oke. Nah, kita tuliskan ya. Di sini 0,1 hasilnya ini. Ini juga 0,1. Di sini juga ditulis 0,1. Di sini juga 0,1. Setelah itu, setelah kalian tuliskan hasil pembagian mol mula-mula dibagi koefisien, kalian tuliskan hasilnya. Langkah selanjutnya, kalikan dengan koefisiennya kembali. Kalikan dengan koefisiennya kembali. Setelah itu, kalikan dikali dengan koefisien masing-masing. Seperti apa? 0,1. Ini hasil pembagian dikalikan koefisiennya masing-masing. Baik. Di sini koefisiennya 2, berarti kita kalikan 2. Nah, seperti itu. Nah, di CuSO4 koefisiennya 3. Berarti kita kalikan 3.
Nah, di Al2SO4 3 kali koefisiennya 1. Ya, berarti kali 1. Nah, di Cu itu koefisiennya 3. Berarti kalikan 3. Nah, jadi langkah ini yang harus kalian lakukan ketika menjawab soal pembatas reaksi tipe 3. Nah, gampang kan? Tinggal kita kalikan. 0,1 dikali 2 hasilnya 0,2 mol ya. Ini 0,2 mol. 0,1 dikali 0,1 kali 3 hasilnya 0,3. 0,1 dikali 1 ya 0,1 tetap. Nah, 0,1 dikali 3 adalah 0,3 mol ya. Nah, inilah mol yang bereaksi. Jadi, jika kalian ditanyakan berapakah mol Al yang bereaksi? Berarti kalian jawab mol Al yang bereaksi adalah 0,2 mol. Jika ditanyakan berapakah mol CuSO4 yang bereaksi? Berarti mol CuSO4 yang bereaksi adalah, kalian lihat, 0,3. Jika ditanyakan berapakah mol Al2SO4 3 kali yang bereaksi atau terbentuk? Wah, kata-katanya bisa diganti terbentuk? Iya, karena ingat Al2SO4 3 kali itu adalah produk. Artinya yang dibentuk. Berarti mereka ini adalah hasil yang dibentuk dari reaksi ini. Nah, jadi kalian bisa menjawab berapa mol CuSO4 yang bereaksi. Nah, setelah itu barulah kita tentukan berapa hasil akhirnya atau sisanya. Nah, ini yang Miss tulis tadi ya. Nah, hasil atau sisa untuk reaktan ya. Ini reaktan, sebelah sini reaktan. Oke. Reaktan itu sebelum tanda panah ya, harus diingat. Dan di sini produk. Produk itu setelah tanda panah. Oke. Untuk reaktan, setelah bereaksi pasti lama-lama jumlah mereka akan berkurang, ya kan? Karena digunakan. Nah, berarti untuk sisanya di sini reaktan adalah mula-mula dikurangi yang bereaksi. Ingat ya, untuk mendapatkan sisa atau hasil dari reaktan, caranya adalah mula-mula dikurangi yang bereaksi, yaitu 0,2 mula-mula untuk Al. Yang bereaksi juga 0,2 mol. Berarti 0,2 dikurangi 0,2 sama dengan 0. Tidak bersisa. Nah, bagaimana dengan CuSO4? Berapa sisanya?
Nah, tidak tahu. Ya, jadi kita tidak mengetahui berapa sisa dari CuSO4. Karena kita tidak tahu jumlah pasti awalnya. Kita tidak tahu jumlah awalnya berapa. Yang kita tahu hanya jumlahnya berlebih. Jadi sisanya kita tidak bisa tentukan, tidak apa-apa. Karena tidak ditanyakan di soal juga. Baik, selanjutnya ya. Berapakah Al2SO4 3 kali yang terbentuk? Hasilnya pastinya hasilnya adalah 0,1 mol. Ya, karena yang terbentuk ini 0,1 berarti hasilnya 0,1 mol. Nah, berapakah mol Cu yang terbentuk? Ya, yaitu 0,3 mol. Nah, berarti kalian bisa menjawab soal yang tadi ya. Mari kita jawab. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita jawab pertanyaan yang ada ya. Ditanyakan, tentukan volume CuSO4 0,1 M yang dibutuhkan atau yang bereaksi. Yang ditanyakan adalah CuSO4. Nah, ditanyakan CuSO4. Yang ditanyakan adalah volume. Nah, yang dibutuhkan. Nah, kata dibutuhkan mempunyai makna yang sama dengan yang bereaksi. Berapa sih yang dibutuhkan? Berapa yang bereaksi? Berapa yang digunakan? Sama. Nah, berarti kita mencari mol CuSO4 yang bereaksi. Nah, ini. Kebetulan mol CuSO4 yang bereaksi kita sudah ketahui tadi. Yaitu 0,3 mol. Berarti volume CuSO4 alhamdulillah syukur 0,1 molaritas bisa diketahui dengan rumus, masih ingat? Mol sama dengan volume dikali molaritas. Nah, ini rumusnya. Kalian harus ingat bahwa rumus mol yang berkaitan dengan volume cairan ya, volume karena ini cair bukan gas. Volume larutan yang cair dengan molaritas itu adalah mol sama dengan volume kali molaritas. Jadi volumenya bisa dihitung. Volume sama dengan molaritas, kita pindah ruas ya. Mol dibagi molaritas. Nah, mol CuSO4 yang dibutuhkan untuk bereaksi adalah 0,3. 0,3 dibagi molaritas. Molaritas ini adalah nilai ini ya. Lambangnya M besar, satuannya M besar. 0,1 molaritas berarti 0,1. Sehingga didapatkan nilai volume 3 liter. 0,3 mol dibagi 0,1 molaritas atau mol per liter. Molaritas satuannya
molaritas satuannya itu adalah mol per liter ya nak, disingkat menjadi M, disingkat biasanya menjadi M. Nah, jadi akan lebih mudah bagi kalian menjawab soal jika kalian tahu rumusnya, kaitan rumusnya. Nah, bagaimana dengan mencari massa CuSO4? Pasti juga kalian tahu cara mencari massa CuSO4 yang digunakan ya. Nah, massa CuSO4 itu rumusnya yang berkaitan dengan mol adalah, masih ingat, mol sama dengan massa per mR. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari massa karena mol CuSO4 diketahui. Ya. Berarti massa sama dengan mol dikali mR. Nah, molnya sudah ada ya. Molnya yaitu 0,3 kan yang dibutuhkan. MR-nya berapa ya CuSO4? Cari sendiri ya. Kalau tidak salah 159,5. Nah, kalian tinggal mengalihkan 0,3 dikali 159,5 dan kalian dapatkan hasilnya. Nah, jadi untuk soal selanjutnya bisa juga kalian kerjakan dengan rumus yang ada. Tentukan massa Cu yang dihasilkan. Lagi-lagi massa yang ditanyakan. Jadi kalau ingin mencari massa berarti bisa menggunakan rumus mol sama dengan massa per mR. Ya. Massa bisa dicari asalkan molnya ada, di sini mol Cu ada. MRCU juga ada, ini AR-nya Cu nih. Nah, jadi tinggal dikalikan. Nah, seperti itulah cara mencari massa dari Cu, massa dari Al2SO4 3 kali juga, kemudian mencari volume. Seperti itulah caranya, ya. Pastinya kalian paham dengan yang Miss sampaikan. Baik, semoga semuanya paham. Cukup sekian penjelasan untuk soal tipe 3 ya. Nah, kalian untuk melatih diri kalian bisa mengerjakan tugas berikut ini. Nah, ini sebenarnya sudah Miss. Ya, kalian bisa kerjakan tugas berikut ini. Nah, tugasnya adalah ini. Ya. Sebanyak 37 gram kalsium hidroksida direaksikan dengan asam karbonat 0,5 molaritas berlebih. Nah, ada kata berlebih. Kemudian ada yang diketahui kalsium hidroksida 37 gram. Nah, soal ini persis seperti soal yang kita bahas tadi. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya dan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal ini. Selamat mencoba anak-anak Miss. Sukses selalu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.